Bahasa NTT-nya makan apa, Kil? Bua. Bua, bua, bua. Kal- Hello, good afternoon, everyone. So today it will be about build your own robot arm, real world application. So industrial robots that work in a manufacturing settings are known as industrial robots. Industrial robots perform tasks such as sorting, welding, painting, product assembly, packaging, labeling, and quality inspection. Please visit IEEE Robots website and check out some videos of Unimate, the first industrial robot ever built. Strongest robot arm in the world. Visit IEEE Robots website and check out some videos of Titan, the world's strongest robot arm in action. The Design Challenge. The Design Challenge. You are a team of engineers all working together using the engineering design process to design a robot arm that meets the challenge's criteria and constraints. Defining the challenge criteria and constraints. Criteria: arm length minimum of 18. Pick up an empty styrofoam cup 18 away. Lift the cup to a height of at least 6. Constraints: use only the materials provided. Design a solution in the time provided. Materials required for each team: cardboard strips. Cup for testing may want to test multiple types of cups: plastic, styrofoam, or paper, or just test one. Optional table of possibilities: binder clips, paper clips, brass fasteners, rubber bands, clothespins, popsicle sticks, wire, fishing line, string, tab, paper, and short pencils. Now the dig deeper. Vocabulary. First, engineers. They are inventors and problem solvers of the world. 25 major specialists are recognized in engineering. Please see the infographic. Engineering habits of mind, EHM. 6 unique ways that engineers think. Engineering design process. Process engineers use to solve problems. Criteria. There are conditions that the design must satisfy, like its overall size, etc. Constraints, limitations with material, time, size of team, etc. Prototype, a working model of the solution to be tested. Other vocabs: iteration. Test and redesign is one iteration. Repeat multiple iterations. Industrial robots performs tasks such as sorting, welding, painting, product assembly, packaging, labeling, and quality inspection. Unimate
first industrial robot ever built. Titan, the strongest robot arm in the world, with a payload capacity of over 1,000 kilograms, about 2,200 pounds. Engineering design process. The engineering design process. Learn about the engineering design process, EDP, the process engineers use to solve problems. Engineering design process divide into teams of 2 or up to 4 maximum. Review the challenge and the criteria and constraints. Brainstorm possible solutions. Sketch while you brainstorm. Choose best solution and build a prototype. Test, then redesign until solution is optimized. Reflect as a team and debrief as a class. Productive failure. The engineering design process involves productive failure. Test, fail, redesign. Iterate again and again until you have the best possible solution. It is important to document iterations to keep track of each redesign. Use the engineering notebook to sketch ideas, document iteration, and any measurement and/or calculation. It is important to showcase the fact that there can be multiple solutions to the same problem. There is no one right solution. Please consider, before you get started brainstorming, consider the following. How can you control the movement of the arm from a distance? How much you use the fishing line? Consider the strength of the grip on the different types of cups. Look at a trash grabber as one possible example. Engineering fields. What is engineering? Let's watch this. You find things made by engineers everywhere. If you look around, everything you see, your car, your toaster, your shoes, your house. The building you go to school in, there was a civil engineer involved in that. The computers that we play on, there was a mechanical engineer, an electrical engineer. Paint, you name it, anything. Toilet paper, shampoo, food products. Engineering is all around you. Engineers are everywhere. I think it would take somebody with a really powerful growth mindset to accomplish things like this. Because, you can't just think about it. You have to actually think about it, because those things are really hard to think about. You would need to have problem-solving skills. It's just a matter of having a little curiosity and the drive to do something to help the world. I think sometimes we can be stereotyped as you have to be nerdy, or you have to be a boy, or you have to look a certain way, and I don't think that's true. I think anyone can be an engineer. A good engineer is able to come up with creative solutions to problems. They communicate with a lot of people. Biology, chemistry, calculus, physics. You absolutely do not have to be a math whiz to study engineering. I think you have to be able to understand basic concepts of it, but I don't think you have to be some genius to be an engineer. Engineers
engineers will always be in demand. That's one of the reasons why I chose engineering, because you will always need engineers to help you solve the next generation's problems. Engineering gives you so many opportunities. There's so many different disciplines you can get into. I can't think of another profession that has the flexibility that engineers have and the type of work that they can do on a day-to-day basis and on a career-long basis, different areas that you can get involved with. It's incredible to think about what we can do as engineers to impact the world. Learn about engineering and how engineers are creative problem solvers and innovators who work to make the world a better place. Related engineering fields. There are many different types of engineering fields that involve designing robot arms. Here are just some of the related engineering fields: mechanical engineering, manufacturing engineering, industrial engineering, and electrical engineering. Please download the engineering fields infographic. How will you change the world? Engineering habits of minds. EHM. EHM is about how engineers think every day. The core of the engineering mind is about making things that work and making them work better. Systems thinking. Seeing whole systems and parts and how they connect. Problem finding. Identifying and defining a problem. Visualizing, manipulating materials and sketching. Mental rehearsal of practical design solution. Engineering habits of minds. EHM. Improving, persistently trying to make things better by experimenting, designing, sketching, and prototyping. Creative problem solving. Generating ideas and solutions with others with many iterations. Adapting, testing, analyzing, reflecting, and rethinking. Greatest engineering achievements of 20th century. Electrification, automobile, airplane, water supply and distribution, electronics, radio and television, agriculture, mechanization, computers, telephone, air conditioning and refrigeration, highways, spacecraft, internet, imaging, household applicants, health technologies, petroleum, petrochemical technologies, laser and fiber optics, nuclear technologies, high performance material. Do you know any engineers? How many engineers do you know? Your teammates, your class? What do they do? What engineering degrees do they have? What items in your classroom and your school did engineers help design? Check out the NAE Grand Challenges for Engineering to help you learn more about how engineers make the world a better place. Reflect and debrief. Reflection. Which material was most critical to your robot arm design? How did working as a team help in the design process? What did you learn from the design developed by other teams? How can you redesign it next time to make it even better? Please, for more engineering lesson plans and resources like games, engineering careers, and STEM opportunities, visit IEEE's website, tryengineering.org. Thank you everyone for
your attention and for your listening.
mute ya. Selamat malam Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk hadir pada workshop hari ini yang bertajuk Build Your Own Robot Arm. Tryengineering.org powered by IEEE. Saya senang bisa berada di sini bersama para pendidik yang luar biasa yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda kita melalui pendidikan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia industri dan teknologi Workshop ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi para siswa di mana mereka akan bekerja dalam tim untuk merancang, membangun, dan menguji sebuah robot. Mari kita masuk ke dalam pengaplikasian secara di dalam dunia nyata. Robot industri. Robot yang bekerja di lingkungan manufaktur dikenal sebagai robot industri. Robot industri melakukan tugas-tugas seperti menyortir, mengelas, mengecat, merakit produk, mengemas, memberi label, dan memeriksa kualitas. Kunjungi situs web robot IEEE dan lihat beberapa video animate robot industri pertama yang pernah dibuat. Kemudian, kunjungi situs web robot IEEE dan lihat beberapa video titled lengan robot terkuat di dunia yang sedang beraksi. Kemudian, kita masuk ke The Design Challenge. The Design Challenge adalah Anda menjadi tim insinyur yang bekerja sama menggunakan proses desain teknik untuk merancang lengan robot yang memenuhi kriteria dan batasan tantangan. Defining the challenge, criteria and constraint. Kriteria pertama, panjang lengan minimal 18, kemudian ambil sebuah cangkir styrofoam kosong yang berjarak 18, angkat cangkir ke ketinggian 6, minimal 6, kemudian batasannya gunakan hanya bahan yang telah disediakan, rancang solusi dalam waktu yang telah disediakan. Kemudian pada slide berikutnya ada materials. Materials pertama diperlukan untuk setiap tim. Pertama, potongan karton. Kedua, gelas untuk pengujian. Mungkin ingin menguji beberapa jenis gelas. Plastik styrofoam atau kertas hanya untuk menguji satu gelas. Kemudian, tabel kemungkinan opsional. Klip pengikat, klip kertas, pengencang kuningan, karat gelang, jepitan pakaian, tongkat es loli, kawat pancing, tali, selotip, kertas, kemudian yang terakhir pensil pendek.
Pada sesi berikutnya ada dig deeper. Dan di sini ada vocabulary atau kamus. Yang pertama, insinyur adalah penemu dan pemecah masalah dunia. 20 spesialisasi utama diakui dalam bidang teknik. Lihat pada infografik. Kemudian, kebiasaan berpikir insinyur, engineering habits of mind atau EHM, 6 cara unik para insinyur berpikir. Proses desain teknik, proses yang digunakan para insinyur untuk memecahkan masalah. Kemudian kriteria, kondisi yang harus dipenuhi oleh desain seperti ukuran, keseluruhan, dan lain-lain. Kemudian kendala, keterbatasan dengan bahan, waktu, ukuran, dan tim, dan lain-lain. Kemudian prototype, model kerja dari solusi yang akan diuji. Kemudian pada slide selanjutnya ada iterasi atau uji dan desain ulang adalah satu iterasi. Ulangi beberapa iterasi. Robot industri melakukan tugas-tugas seperti menyortir, mengelas, mengecat, merakit produk, mengemas, memberi label, dan pemeriksaan kualitas. Bersatu robot industri pertama yang pernah dibuat, Titan, lengan robot terkuat di dunia dengan kapasitas muatan lebih dari 1000 kg atau 2200 lb. Kemudian selanjutnya ada engineering design process. Di engineering design process, mari kita tonton video yang telah kami sediakan. The engineering design process is a tool that engineers use to guide their development of products and processes to make our dreams reality. Going through its steps helps engineers to empathize with the people who will use their finished products, learn from failure, and be creative problem solvers. The engineering design process is iterative, meaning that engineers usually cycle through the process multiple times to get the best possible solution. The more times an engineering team iterates through the design cycle, the better the final solution will be. The design process starts with empathy. Engineers need to clearly define the problem they're challenged to solve and the constraints they must work within. This often means communicating with clients or the group of people the solution is being designed for. Engineers also conduct background research on the problem, including finding experts who can give insight into technologies that might be adaptable to meet their needs. After clearly defining the constraints, engineers open their minds by brainstorming. The goal in brainstorming is to come up with many creative solutions, not necessarily realistic ones. Only after coming up with many ideas do engineers focus on a promising solution and begin to plan the final product. Engineers then build, test, and evaluate multiple prototypes. With each prototype, engineers learn from their failures and return to the earlier steps in the design process to ask how the product or process can be improved. Engineers help shape the future by using design thinking to solve tough problems. I can't wait to see how you use the engineering design process to make a world of difference. Dari video tersebut, kita dapat mempelajari tentang proses desain teknik atau EDP, proses yang digunakan oleh para insinyur untuk memecahkan masalah.
Oke, pada sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam engineering design process. Bagilah menjadi tim yang terdiri dari 2 orang atau hingga maksimal 4 orang. Kemudian tinjau tantangan dan kriteria. Kemudian lihat apakah ada kendala dan lakukan curah pendapat tentang solusi yang mungkin. Kemudian buat sketsa yang Anda telah lakukan setelah. Kemudian pilih solusi terbaik dan buat prototipe. Uji kemudian desain ulang sampai solusi tersebut dapat dioptimalkan. Yang terakhir, lakukan refleksi sebagai tim dan tanya jawab sebagai kelas. Kemudian pada sesi berikutnya, kegagalan produktif. Proses desain teknik melibatkan kegagalan produktif. Uji coba, gagal, kemudian desain ulang. Ulangi lagi dan lagi sampai Anda mendapatkan solusi terbaik. Penting untuk mendokumentasikan iterasi untuk melacak setiap desain ulang. Gunakan buku catatan teknik untuk membuat sketsa ide. Kemudian mendokumentasikan iterasi dan pengukuran dan atau perhitungan. Penting juga untuk menunjukkan fakta bahwa ada beberapa solusi untuk masalah yang sama. Tidak ada solusi yang benar. Slide selanjutnya ada consider atau pertimbangan. Gak tahu atuh dari sebelah. Aduh, salah. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertimbangan. Sebelum Anda mulai melakukan curah pendapat, pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mengontrol gerakan lengan dari kejauhan. Yang kedua, bagaimana cara Anda menggunakan tali pancing. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan kekuatan cengkraman pada berbagai jenis cangkir. Lihatlah pengambilan sampah sebagai salah satu contoh. Pada sesi berikutnya kita akan masuk pada engineering fields.
Apa itu engineering? Mari kita tonton video berikut. You find things made by engineers everywhere. If you look around, everything you see, your car, your toaster, your shoes, your house. The building you go to school in, there was a civil engineer involved in that. The computers that we play on, there was a mechanical engineer, an electrical engineer. Paint, you name it, anything. Toilet paper, shampoo, food products. Engineering is all around you. Engineers are everywhere. I think it would take somebody with a really powerful growth mindset to accomplish things like this. Because, you can't just think about it. You have to actually think about it, because those things are really hard to think about. You would need to have problem-solving skills. It's just a matter of having a little curiosity and the drive to do something to help the world. I think sometimes we can be stereotyped as you have to be nerdy, or you have to be a boy, or you have to look a certain way, and I don't think that's true. I think anyone can be an engineer. A good engineer is able to come up with creative solutions to problems. They communicate with a lot of people of different fields and just working in teams. You have to have the thirst for knowledge. You have to always want to learn. Anything science related, so biology, chemistry, calculus, physics. You absolutely do not have to be a math whiz to study engineering. I think you have to be able to understand basic concepts of it, but I don't think you have to be some genius to be an engineer. Engineers will always be in demand. That's one of the reasons why I chose engineering, because you will always need engineers to help you solve the next generation's problems. Engineering gives you so many opportunities. There's so many different disciplines you can get into. I can't think of another profession that has the flexibility that engineers have and the type of work that they can do on a day-to-day basis and on a career-long basis, different areas that you can get involved with. It's incredible to think about what we can do as engineers to impact the world. Dari video tersebut kita bisa mempelajari tentang teknik dan bagaimana para insinyur adalah pemecah masalah dan inovator kreatif yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pada slide berikutnya kita membahas tentang bidang teknik terkait. Ada banyak jenis bidang teknik yang melibatkan perancangan lengan robot. Berikut adalah beberapa bidang teknik terkait. Yang pertama, teknik mesin. Kedua, teknik manufaktur. Yang ketiga, teknik industri. Dan yang terakhir, teknik elektro.
Unduh infografis bidang teknik bagaimana Anda akan mengubah dunia. Kemudian pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang Engineering Habit of Mind atau EHM. EHM adalah tentang cara berpikir para insinyur sehari-hari. Inti dari pikiran teknik adalah tentang membuat sesuatu yang berhasil membuatnya bekerja lebih baik. Pemikiran sistem, melihat keseluruhan sistem dan bagian-bagiannya dan bagaimana mereka terhubung. Pencarian masalah, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Kemudian visualisasi, memanipulasi bahan dan membuat sketsa. Pelatihan mental, solusi, desain praktis. Pada slide berikutnya, ada meningkatkan terus-menerus mencoba membuat sesuatu lebih baik dengan bereksperimen, merancang, membuat sketsa, dan membuat prototipe. Kemudian, pemecahan masalah secara kreatif, menghasilkan ide dan solusi dengan orang lain dengan banyak iterasi. Mengadaptasi, menguji, menganalisis, merefleksikan, dan memikirkan kembali. Kemudian pada slide berikutnya ada Greatest Engineering Achievement of 20th century. Yang pertama, electrification, automobile, airplane, water supply and distribution, electronic, radio and television, agriculture and mechanization, computer, telephone, air condition and refrigeration, highways, spacecraft, internet, imaging, household appliances, health technology, petroleum or petrochemical technology, laser and fiber optic, nuclear technology, dan yang terakhir high performance material. Apa yang kamu tahu tentang engineer? Berapa banyak insinyur yang Anda kenal, rekan satu tim Anda, kelasmu? Kemudian apakah yang mereka lakukan? Gelar teknik apa yang mereka miliki? Benda apa saja di kelas dan sekolah Anda yang dirancang oleh para insinyur? Kemudian lihat tantangan besar NAE di bidang teknik untuk membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana para insinyur membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. NAE Grand Challenge for Engineering. Kemudian pada slide selanjutnya, renungkan dan tanyakan. Renungkan tentang bahan manakah yang paling penting untuk desain dengan robot Anda. Kemudian, bagaimana bekerja sebagai tim membantu dalam proses desain. Apa yang Anda pelajari dari desain yang dikembangkan oleh tim lain? Kemudian, bagaimana Anda bisa mendesain ulang di lain waktu agar menjadi lebih baik? Untuk rencana pelajaran teknik lebih lanjut dan sumber daya seperti permainan, karir teknik, dan peluang STEM, kunjungi tryengineering.org IEEE. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak Aryo untuk melanjutkan acara. Kia dan Hanin atas presentasinya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan. Ya, acara kita ini disponsori oleh IEEE, yang mana IEEE merupakan organisasi bidang teknik dan IT terbesar di dunia. IEEE sendiri memiliki kepanjangan Institute of Electrical, Electronics and Engineers, di mana anggota dari
organisasi internasional ini yaitu para cendekiawan ya, para peneliti dan para volunteers yang bergerak ya, bersama-sama untuk memajukan teknologi di dunia ini. IEEE sendiri awalnya hadir untuk memberikan standar ya di dunia ini, mulai dari standar di bidang telekomunikasi, di bidang power, di bidang soket dan lain-lainnya gitu. Jadi tujuan IEEE sendiri itu adalah memajukan teknologi dengan penyetaraan di seluruh tempat. Jadi IEEE itu ada di semua negara dan IEEE itu berpusatnya, kantornya ada di Amerika. Nah, di dunia ini IEEE itu dibagi menjadi 10 region. Di mana region 1 sampai region 6 itu ada di benua Amerika semuanya. Lalu region 7 sampai region 10 itu dibagi ke benua Eropa dan benua Asia serta benua Afrika. Di kita sendiri itu di Indonesia ini itu masuk ke dalam region 10, di mana region 10 itu ada Indonesia, Singapura, Australia, Malaysia, Brunei, Filipina, Myanmar, Jepang, India dan negara-negara lainnya. Itu semuanya tergabung di region 10. Di Indonesia sendiri itu IEEE itu disebutnya IEEE Indonesia Section, di mana kita hanya menganut cuma satu section saja dalam satu negara kita. Tetapi pada dasarnya kalau negara tersebut atau section tersebut sudah tumbuh ya, bisa dibagi lagi. Contoh kayak IEEE Indonesia Timur, IEEE Indonesia Tengah, dan IEEE Indonesia Barat. Mungkin seperti itu nanti kalau sudah berkembang pesat nanti di Indonesia gitu. Nah, di IEEE sendiri, IEEE Indonesia sendiri itu memiliki bidang keilmuan ya, di mana volunteers di bidang keilmuan ini, yang tergabung di bidang keilmuan ini itu melaksanakan penelitian, melakukan publikasi, melakukan riset sesuai dengan bidangnya. Contoh seperti bidang Komsok, Communication Society, atau wireless, atau bidang consumer teknologi dan banyak lainnya gitu, bidang-bidang lainnya gitu. Bapak Ibu bisa akses semua pembagian IEEE itu ada di website ieee.org. Nah, IEEE sendiri itu boleh dibagi berdasarkan cabang kampus. Nah, di Nusa Putra itu disebut IEEE Student Branch Nusa Putra University. Dan kampus-kampus lain yang memiliki jurusan atau prodi bidang elektro, bidang IT, atau bidang komputer itu boleh mendirikan student branch. Gitu. Oke, di sini saya izin untuk memaparkan sedikit tentang STEM, ya. Oke, di mana IEEE fokus pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Maths, untuk salah satu goals mereka dalam meningkatkan engineers di dunia ini gitu. Nah, kenapa engineers itu penting ya? Nah, ini kita bahas pada malam ini. Gitu. Nah, dan IEEE itu memiliki program namanya Try Engineering. Nah, Bapak Ibu bisa searching IEEE Try Engineering di website ya, Try Engineering. Di dalamnya memiliki bahan, materi, dan kebutuhan Bapak Ibu untuk mengembangkan keilmuan tentang STEM ini. Dan ini semuanya gratis. Bapak Ibu bisa akses tentang workshop, akses tentang seminar, akses tentang bahan untuk
mengimplementasikan STEM di SD, SMP, SMA itu ada semua di Tray Engineering. Nah, pada bulan ini IEEE Student Branch Nusa Putra University itu secara masif mengadakan workshop ya setiap hari Selasa dan hari Kamis agar keilmuan tentang STEM ini lebih masif lagi berkembang di Indonesia. Kenapa? Karena kita membutuhkan engineer di sini. Nah, engineer itu untuk apa? Ini akan saya bahas pada sesi kali ini. Nah, di sini kita bisa lihat di mana IEEE itu benar-benar memupuk minat kita pada STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics di kalangan siswa, baik siswa SD, SMP, atau SMA. Kalau di IEEE sendiri menerapkan istilah K, ada K12, K11, K10, dan lain-lainnya gitu. Nah, tujuan dari IEEE sendiri itu adalah untuk menginspirasi dan memberdayakan generasi yang akan datang, di mana untuk menjelajah dan menekuni karir di bidang-bidang penting dalam dukungan dari IEEE. Pastinya didukung oleh IEEE. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk program IEEE Tray Engineering ini. Nah, jadi artinya IEEE Tray Engineering ini berada di garis depan dalam misi ini. Nah, dalam program ini itu menyediakan materi untuk guru, untuk siswa, dan untuk volunteers atau relawan. Nah, dengan istilahnya adalah pre-university resources. Nah, serta jadi itu tuh resource itu tuh dirancang untuk melibatkan dan menginspirasi para inovator teknik dan teknis di masa depan. Nah, kenapa pendidikan tentang STEM itu penting? Apalagi dimulai dari usia dini. Nah, di sini kita bisa lihat dalam memulai pendidikan STEM sejak usia dini itu sangat penting untuk memupuk rasa ingin tahu dan mengembangkan keterampilan berpikir seumur hidup. Nah, tahun-tahun awal kehidupan seorang anak itu sangat penting untuk perkembangan otaknya. Nah, kita tahu bahwa pada usia 5 tahun ke bawah, otak anak itu tumbuh hingga sekitar 90% dibandingkan pertumbuhan otak orang dewasa. Nah, artinya dalam 5 tahun awal itu adalah waktu yang penting untuk memperkenalkan konsep-konsep STEM dan meningkatkan pertumbuhan intelektual si anak. Nah, dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas STEM sejak dini, kita meletakkan dasar yang kuat untuk pembelajaran dan minat mereka di masa depan. Ini ada sumbernya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri sumbernya ini. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah keterlibatan dari orang tua, di mana keterlibatan keluarga, ya, terutama orang tua itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Kalau pendidikan anak ini kita berfokusnya kepada matematika dan literasi. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa ketika keluarga terlibat dalam pembelajaran anak-anak mereka, terutama pada usia 3-8 tahun, ada dampak positif yang konsisten pada kinerja akademis mereka. Nah, ketika keterlibatan ini melampaui ruang kelas, hal untuk membantu memperkuat apa yang mereka pelajari di sekolah dan menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini mendorong keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan STEM itu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pelajar muda. Nah, sekarang itu lagi trennya ya, dimana anak generasi Z ya, atau sandwich generation atau Y atau generasi sebelumnya itu
mengenal adanya role models atau panutan atau idola bagi mereka. Nah, role model itu merupakan alat yang kuat untuk membantu siswa memvisualisasikan diri mereka dalam karir STEM. Bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah, contohnya nih, di UK 63% anak muda berusia 18 tahun ya, dari 10 sampai 18 tahun ya, itu mempertimbangkan karir di bidang kedokteran. Dan 52% mempertimbangkan karir di bidang teknik. Nah, kenapa bisa setinggi itu persentasenya? Nah, karena itu dikaitkan dengan mereka itu melihat pekerjaan luar biasa para pekerja kesehatan dan engineers atau insinyur itu pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Nah, di mana para pekerja di bidang kesehatan dan insinyur itu mereka melakukan respon cepat dan tangkas, di mana itu menunjukkan peran penting yang dimainkan para profesional ini dalam masyarakat. Nah, sehingga menjadikan karir-karir ini lebih nyata dan menarik bagi siswa di UK. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kekuatan STEM. Nah, di sini kita akan membahas juga bagaimana bidang-bidang ini sangat penting untuk mencapai SDG, Sustainable Development Goals. Ya, yang diadopsi oleh semua anggota PBB. Nah, agendanya pada tahun 2030 ya, untuk pembangunan berkelanjutan SDG itu mencakup 17 SDGs yang menjadi kerangka kerja universal dengan tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, memperbaiki kesehatan dan pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan ekosistem. Itu 17 SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030 oleh semua anggota PBB. Nah, lalu hubungannya apa? Ternyata untuk mencapai 17 SDGs itu kita memerlukan banyaknya tenaga kerja di bidang STEM. Nah, contoh, salah satu bidang STEM adalah telekomunikasi. Nah, kita tahu terobosan dalam telekomunikasi itu adalah hasil yang langsung kita terima. Nah, ini hasilnya itu dari pekerja di bidang STEM, di mana profesional STEM itu merancang, memasang, mengkalibrasi, dan memelihara infrastruktur komunikasi. Telekomunikasi merupakan teknologi yang kuat karena memfasilitasi interaksi dan informasi, lalu memberikan pendidikan jarak jauh atau remote, peningkatan efisiensi operasional di bisnis, dan banyak contoh lainnya. Nah, tanpa kontribusi dari bidang STEM, kemajuan dalam komunikasi yang kita nikmati saat ini itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, disinilah salah satu bukti kenapa kita membutuhkan engineers STEM atau tenaga kerja di bidang STEM. Lalu kesehatan, ya mungkin bingung nih, kenapa science, technology, engineering, ya, and maths itu berhubungan dengan kesehatan. Nah, ternyata STEM dan ilmu medis itu sama-sama maju dan memberikan peran penting untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat di masa depan. Nah, konvergensi pengetahuan biologis, kemajuan teknik dalam merancang dan memproduksi produk biologis, serta teknologi komputasi yang digunakan untuk analisis dan interpretasi data itu memungkinkan penggunaan secara cepat. Salah satu alatnya adalah mRNA dalam upaya pengembangan vaksin COVID-19. Nah, ini contoh nyata bagaimana STEM berperan dalam meningkatkan kesehatan global. Lalu bidang antariksa, di mana bidang antariksa ini memberikan kontribusi positif
pada berbagai area kebijakan, termasuk pemantauan iklim dan cuaca, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan, manajemen air, efisiensi dalam transportasi dan pertanian, penjagaan perdamaian, keamanan, dan bantuan kemanusiaan. Nah, perkembangan dalam teknologi berbasis antariksa seperti pesawat ruang angkasa, satelit, stasiun luar angkasa, dan kendaraan peluncur orbital itu telah membuat eksplorasi ruang angkasa lebih aman dan efisien. Nah, di sini kita bisa lihat nih peran STEM dalam kemajuan bidang antariksa itu sangatlah penting. Lalu selanjutnya adalah bidang energi, terutama energi terbarukan yang merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di dunia. Nah, pekerja dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan STEM itu membantu mencapai tujuan kritis seperti menggantikan sumber energi tradisional dengan teknologi baru untuk mencapai emisi nol bersih, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan mendorong pemulihan ekonomi. Nah, tanpa kontribusi STEM, transisi ke energi bersih dan berkelanjutan itu sulit untuk dicapai. Setelah membahas pentingnya tenaga kerja di bidang STEM, sekarang kita bahas tentang pertumbuhan engineer STEM. Orang-orang di bidang STEM ya. Dimana dengan pertumbuhan yang didorong oleh teknologi dan kebutuhan untuk menggantikan tenaga kerja senior di bidang STEM yang akan pensiun. Berarti yang pekerja-pekerja saat sekarang di bidang STEM itu prediksinya ada sebesar 12,1% itu akan terbuka lebar pada tahun 2025 di Eropa. Nah, di Amerika Serikat sendiri pekerjaan di bidang STEM itu tumbuh sebesar 79%, meningkat dari 9,7 juta menjadi 17,7 juta sejak tahun 1990. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya mengisi tenaga kerja di bidang STEM untuk masa depan kita. Nah, berdasarkan data, lulusan STEM tertinggi itu pada tahun 2018. Ya, ini negara-negara yang memproduksi lulusan-lulusan tentang STEM. Ya. Pada tahun 2018, negara-negara dengan jumlah lulusan STEM tertinggi itu menunjukkan bahwa ada banyak minat ya dan potensi dalam bidang ini. Namun tantangan untuk memanfaatkan potensi ini secara efektif itu pasti ada. Nah, hasil survei dari Deloitte Semi Workforce di mana hasilnya itu sebesar 88% eksekutif di perusahaan itu setuju bahwa pergeseran teknologi dalam industri akan membutuhkan keterampilan dan bakat baru. Serta hasil dari surveinya menyatakan bahwa 77% percaya bahwa adanya kekurangan bakat kritis dalam industri semikonduktor. Nah, selain itu, setengah dari karyawan semikonduktor saat ini itu akan pensiun dalam 10 sampai 15 tahun ke depan, yang semakin memperburuk kekurangan bakat tersebut. Nah, di Amerika Serikat sendiri ada 89% itu produsen yang melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengisi semua lowongan pekerjaan yang tersedia. Dan datanya 60% dari semua mahasiswa di Amerika Serikat yang memulai jurusan STEM di perguruan tinggi itu putus sekolah karena kurangnya persiapan dan pendampingan untuk menghadapi rigoritas program STEM di perguruan tinggi. Ini menurut The Student Research Foundation. Bagaimana dengan Afrika? Afrika itu masih belum pulih dari pemotongan anggaran yang dilakukan sejak tahun 1980-an yang menyebabkan pengurangan pendidikan teknik dan vokasi di sana. Nah,
Dimana kita tahu pendidikan teknik dan vokasi itu direkomendasikan untuk menjembatani kesenjangan permintaan dan penawaran keterampilan di Afrika. Nah, tanpa investasi yang memadai dalam pendidikan dan pelatihan, sulit bagi suatu daerah, suatu negara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja STEM yang berkembang. Nah, sekarang kita membahas tentang pentingnya keberagaman dalam bidang STEM. Di mana kita tahu dunia itu membutuhkan pandangan dan pengalaman yang beragam untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan unik nih setiap komunitas. Nah, solusi-solusi ini hanya dapat terwujud jika komunitas-komunitas yang kurang terwakili itu didorong untuk melibat dan terlibat dalam pendidikan serta karir STEM. Nah, statistika menunjukkan rata-rata hanya 30% dari peneliti di dunia itu adalah perempuan. Nah, di beberapa bagian dunia, persentase perempuan dalam penelitian bahkan lebih rendah. Contoh seperti di Asia Selatan dan Barat itu hanya 18,5%, di India hanya 15%, di Nepal hanya 7,8%, dan di Chad hanya 5%. Nah, ada beberapa faktor yang membatasi partisipasi perempuan dalam bidang STEM, terutama di Asia. Oke, mohon maaf ada masalah jaringan. Saya lanjutkan lagi.
kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf kendala jaringan. Oke. Di sini kita bisa lihat ada beberapa negara dengan jumlah engineer perempuan di bawah rata-rata, yaitu ada di Asia Selatan dan Asia Barat, lalu ada di India, di Nepal, dan di Chad. Nah, ada beberapa faktor yang membatasi partisipasi perempuan dalam bidang STEM, terutama di Asia. Yang pertama itu pendidikan yang kurang didanai, lalu faktor kedua pernikahan dini, lalu kemiskinan, lalu norma gender dan faktor sosial kultural lainnya. Nah, selain itu ada kelompok minoritas yang juga sangat kurang terwakili dalam bidang STEM, seperti di komunitas orang Latino, yaitu hanya 2,2%, lalu ada orang Afrika Amerika hanya 2,7%, lalu ada penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska itu hanya 3,3%. Nah, di Amerika Serikat sendiri kelompok minoritas itu hanya mewakili 10% dari tenaga kerja STEM. Di sini penelitian menemukan bahwa mahasiswa kulit hitam dan Latino itu mereka meninggalkan jurusan STEM dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kulit putih. Nah, hal ini diduga disebabkan oleh karena pertama, latar belakang keluarga yang berpenghasilan rendah, lalu akses yang lebih sedikit ke sumber daya akademis yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi rigoritas kursus STEM di perguruan tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa memastikan kesetaraan dalam akses ke pengalaman pendidikan itu merupakan langkah dasar bagi siswa untuk memperoleh minat dan bakat mereka di bidang STEM. Dan kita bisa lihat juga STEM adalah penyetar yang hebat dan kesempatan ini harus diberikan kepada semua orang. Di sini saya akan membahas detail tentang jurusan atau bidang STEM yang bisa ditekuni oleh siswa-siswa di perguruan tinggi. Jadi di sini kita mengadopsi beberapa bidang yang umum dan terutama ada di IEEE itu pastinya, sehingga IEEE mensupport penuh untuk jurusan-jurusan ini. Nah, di sini highlightnya yaitu bagaimana para siswa ya atau generasi mendatang itu mereka dapat mengubah dunia. Nah, ada lebih dari 25 jurusan ya atau spesialisasi yang dapat direkognisi dalam bidang engineering. Nah, kita mulai yang pertama yaitu teknik elektro. Ya, dimana di teknik elektro itu mahasiswa di perguruan tinggi ya, itu mereka dapat merancang elektrik ya, lalu elektronik dan sistem komputer untuk telekomunikasi, untuk energi, untuk robotik, untuk instrumentasi, untuk transportasi, lalu untuk kesehatan dan industri-industri lainnya. Nah, itu yang dilakukan oleh mahasiswa teknik elektro. Lalu ada teknik komputer, di mana mahasiswa di sini membuat hardware dan software komputer itu saling terhubung dengan penggunaannya. Contoh seperti automobile, ya, lalu video games, lalu perangkat medis, smartphone, satelit dan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya ada teknik biomedis. Nah, di sini teknik biomedis itu lebih pada perangkat ya, mendesain perangkat dan sistem komputer yang digunakan dalam aplikasi medis.
Jadi lebih fokusnya kepada medis. Lalu ada teknik manufaktur. Di sini mahasiswa di bidang teknik manufaktur itu mengembangkan, merancang dan membuat perangkat monitor atau alat atau mesin yang digunakan dalam proses manufaktur. Nah, lalu ada teknik sipil. Nah, kalau teknik sipil ini merancang, membuat dan mengendalikan atau mensupervisi manajerial konstruksi di bidang bangunan atau bidang jalan atau jembatan atau kanal atau dam dan konstruksi lainnya yang skalanya lebih besar lagi. Nah, itu adalah teknik sipil. Lalu ada teknik kimia nih. Kalau teknik kimia itu merancang dan mengembangkan proses yang melibatkan produksi kimia atau bahan bakar atau obat-obatan atau makanan dan bahan-bahan material lainnya yang berhubungan dengan kimia. Nah, lalu ada teknik mesin, mechanical engineering. Nah, di sini kalau teknik mesin itu membuat dan mengembangkan sistem mekanis yang dapat digunakan dalam energi ya dan gerak mesin serta kendaraan, mesin, pemanas dan pendingin, robot serta power plant itu dirancang oleh mahasiswa di bidang teknik mesin, mechanical engineering. Lalu ada teknik lingkungan. Nah, di sini memberikan solusi yang inovatif dalam masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan itu kan banyak sekali. Contoh seperti polusi udara, polusi air, daur ulang, gitu. Terus bahan sampah, ya, dan masalah kesehatan publik lainnya. Nah, lalu ada teknik industri. Nah, di sini teknik industri itu mengoptimalkan proses, sistem, dan organisasi untuk mencapai keefektifan, ya, sehingga dapat digunakan dalam produksi, ya, dengan efektivitas di bidang manusianya, pekerjanya, lalu di bidang mesin, materialnya, informasinya, dan sumber daya atau energinya. Nah, lalu ada teknik antariksa atau kalau di jurusan lama itu adalah dirgantara. Nah, di sini membuat konsep, desain, merancang dan mengembangkan, ya, pesawat pesawat luar angkasa gitu dan sistem luar angkasa lainnya yang digunakan dalam sistem pertahanan luar angkasa dan eksplorasi luar angkasa gitu. Nah, itu adalah bidang-bidang atau major yang didasari oleh STEM dan dapat mengubah dunia nanti ke depannya, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan materi workshop dalam bulan ini itu dengan cara mengontak saya, nanti akan saya berikan, dan materi ini bisa Bapak Ibu adopsi atau kembangkan di sekolah, ya, dan diberikan kepada siswa SMP, SMA. Oke, Assalamualaikum Pak Aryo. Ya. Nih saya ya Hidaria nih. Nih kebetulan nih teman-teman mungkin guru-guru yang lain ya, teman guru ya, ada yang siap ikut karena untuk dikembangkan di sekolah. Jadi yang saya tanyakan ini STEM yang tadi kan saya terputus ya. Ada STEM dalam metode
manajemen. Kemudian ini kan STEM itu fokus di engineering ya, ini Pak Aryo ya. Kebermanfaatannya dalam kehidupan. Nah, yang saya ingin lebih ke konsep saja ini, mungkin berkenaan dengan di era 4.0 ini kan orang-orang lebih cenderung menganggap bahwa 4.0 itu sedang menuju ke 5.0. Nah, sedangkan yang saya pahami itu yang 4.0 itu berkenaan dengan era disruption atau era digital ya, berkenaan dengan teknologi dan produk-produk digital seperti drone dan sebagainya yang terbarukan, chip dan sebagainya. Sedangkan yang 5.0 itu adalah society ya. Society. Jadi lebih ke kebermanfaatannya dari digitalisasi itu untuk kehidupan. Misalkan drone yang awalnya hanya untuk bisnis, misalkan membawa satu barang ke tempat lain, itu memang pure dia bisnis atau memindahkan sesuai kebutuhan perusahaan atau pabrik. Tapi di Society 5 ini, ketika masyarakat sedang membutuhkan obat misalkan, maka drone itu fungsinya adalah bagaimana mendistribusikan obat itu ke sosialnya. Nah, khawatir saya salah, ini mohon koreksinya gitu Pak Aryo, karena yang saya pahami seperti itu gitu. Jadi kan orang berkembang, karena kemarin setelah diskusi itu ada katanya 4.0, kemudian Jepang sudah mengembangkan 5.0. Nah, kalau menurut pemahaman saya, yang 5.0 itu yang dimaksud dari sisi konsep itu adalah bagaimana 4.0 digitalisasi itu bermanfaat untuk sosial gitu. Gimana Pak Aryo? Itu aja. Mohon konfirmasi aja ini Mas. Siap Pak Dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di IEEE sendiri itu memang memberikan standar ya, dan memberikan knowledge tentang era teknologi, di mana ada sekarang itu kita melalui era 4.0 dan era 5.0, di mana era itu tuh ngaruhnya kepada revolusi industri pada dasarnya gitu. Nah, kalau di resolusi industri 4.0 itu ya, itu bisa kita lihat ada banyaknya otomatisasi, adanya analisis big data ya. Pernah kita dengar itu new oil, big data is new oil katanya. Lalu ada teknologi robot, lalu teknologi artificial intelligence ya, AI ya. AI itu ternyata di era 4.0, era yang kemarin gitu. Dan sampai adanya IoT, Internet of Things gitu. Nah, lalu setelah resolusi industri 4.0 itu ada namanya resolusi industri 5.0 atau disebutnya Society 5.0. Nah, jadi kalau industri 5.0 ini udah muncul ya, bisa kita lihat adanya peningkatan. Kalau kita merujuk kepada industri ya, pasti di bidang industri yang kita menjadi patokan ya, ada beberapa perbedaan itu Bapak Ibu. Nah, kalau di industri 4.0 itu berfokus pada optimalisasi sebuah pekerjaan. Jadi bagaimana agar pekerjaan itu optimal. Nah, tapi kalau Society 5.0 itu fokus pada bagaimana mengoptimalisasi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Nah, misalkan nih dulu industri 4.0 agar semua unit, agar semua mesin itu bekerja optimal, bagaimana caranya. Tetapi di Society 5.0 bagaimana semuanya itu bukan hanya optimisasi aja, tetapi bagaimana bisa bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore
gitu. Tapi optimal itu pekerjaannya gitu. Nah, lalu contohnya lagi di industri 4.0 itu fokusnya pada efektivitas otomatisasi. Di mana optimalisasinya itu ada di sebuah mesin dan teknologi. Nah, sementara di Society 5.0 itu fokus pada optimalisasi pengetahuan seseorang dengan bantuan AI. Nah, ini mungkin udah banyak kan dari kita saat sekarang yang sudah memanfaatkan AI atau generative AI gitu. Ya, artinya ya Society 5.0 itu sudah benar-benar kita adopsi saat sekarang gitu. Tetapi kalau belum berarti masih industri 4.0 ya. Ya, teknologi 4.0. Nah, itu masih optimalisasi mesin dan teknologi aja gitu. Gitu. Nah, itu contohnya. Ada lagi contohnya itu kalau di industri 4.0 itu berfokus pada sistem komputerisasi. Nah, kalau Society 5.0 itu fokus pada bagaimana mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin untuk keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Nah, sustainability Bapak Ibu. Nah, ini Society 5.0 itu ranahnya udah ke SDG, yang 17 SDG yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, yang ini nih, izin share screen-nya saya tampilkan. Nah, ini nih. Oke, Pak Aryo, makasih. Siap, sama-sama Pak Dokter. Apakah Keren. ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ini materi jangan lupa ya Pak di-share ya. Siap, nanti saya share di WA Group Pak Dokter. Oke, Jadi bisa makasih. bermanfaat untuk guru-guru, untuk peserta, untuk volunteers, meningkatkan STEM di Indonesia ini. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke. Mungkin kalau tidak ada, apakah bisa kita akhiri? Dan jangan lupa hari Kamis ada lagi sesi workshop ini, Kamis malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa join lagi hari Kamis malam. Selama Amin. 1 Siap. bulan ini kita masif workshopnya. Oke. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo, izin ya. Pak Dokter, ya terima kasih Pak Dokter.